Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ansori. Saya selaku guru sejarah peminatan di SMA N 1 Lebakwangi. Nah, Bapak kali ini akan menjelaskan tentang apa itu budi pekerti. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian simak materinya di slide ini. Oke, budi pekerti, pengertian, manfaat, ciri, tujuan, dan sifat. Pengertian budi pekerti. Budi pekerti merupakan mata pelajaran yang telah ada dalam pendidikan di Indonesia. Mata pelajaran ini mengajarkan tentang pembelajaran moral di sekolah. Mata pelajaran ini mulai muncul pada akhir 1960-an selama Orde Baru dengan adopsi kurikulum 1968 hingga pertengahan 1980-an ketika mata pelajaran ini digantikan oleh mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan mata pelajaran agama resmi dari setiap siswa seperti Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, serta Konghucu. Contoh budi pekerti. Jujur. Agar kami dapat dipercaya oleh orang lain, kami berusaha untuk menjadi orang yang jujur. Memang, menjadi orang yang jujur itu tidak mudah, karena sebenarnya menjadi orang yang jujur kadang-kadang musuh baru muncul, karena tidak semua orang di lingkungan kita adalah orang yang jujur. Sebenarnya, menjadi orang yang jujur adalah nilai tambah bagi kita. Oleh sebab itu, apapun yang akan kita hadapi sehingga kita tetap menjadi orang yang jujur. Yang kedua, amanat. Sebagai orang yang berbudi luhur, haruslah bisa amanat, bukan pengkhianat. Setelah kita melakukan tindakan berbahaya dan diketahui oleh orang lain, reputasi kita rusak, reputasi keluarga kita rusak. Ingat pepatah, secerdas bangkai menutupi bangkai, bau akhirnya akan tercium. Orang yang dapat mengamanatkan wajah mereka terlihat segar, tidak ada keraguan di wajahnya. Berikutnya, bisa percaya dan bisa dipercayai. Kami ingin mempercayai orang lain dan dipercaya oleh orang lain. Menghadapi orang lain tidak selalu memiliki pikiran negatif, karena jika kita selalu memiliki prasangka buruk kepada orang lain, maka hati kita tidak akan tenang. Selalu dipenuhi dengan kecemasan, selalu khawatir bahwa mungkin nantinya akan melakukan kejahatan terhadap saya sehingga mereka tidak bisa bergaul dengan bebas dengan orang lain. Kita mungkin berhati-hati terhadap orang lain, tetapi jangan selalu berprasangka. Nah, ini yang paling penting, manfaat budi pekerti. Manfaat budi pekerti ini bisa dirasakan dalam semua aspek kehidupan. Jika sifat yang kita perlihatkan adalah baik, maka orang lain juga akan menilai kita dengan baik. Kita dapat menunjukkan hal-hal kecil dengan sopan, dengan melemparkan sampah ke tempatnya, menyapa dan tersenyum ketika melewati orang yang kita kenal atau dengan orang yang tidak kita kenal. Dari hal-hal kecil yang kita lakukan memiliki dampak positif. Kemudian membantu remaja meningkatkan diri mereka sendiri melalui penanaman nilai-nilai moralitas dan kepatuhan serta belajar untuk menjadi baik. Untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya karakter untuk mengatasi dan menghadapi era yang semakin kompleks. Untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui mendidik siswa di sekolah untuk menciptakan orang yang mulia. Selanjutnya, aspek manfaat budi pekerti dalam kehidupan. Dalam kehidupan keluarga, keluarga adalah wadah awal untuk pembentukan karakter pada anak-anak. Banyak keluarga terpecah karena kurangnya karakter dalam keluarga. Dengan sopan, rasa hormat dan cinta di antara anggota keluarga akan terbentuk. Perhatian yang sangat penting juga akan ditetapkan, sehingga jika nilai karakter yang ditanam di keluarga sejak dini, maka generasi penerus Indonesia akan memiliki karakter tingkat tinggi yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa. Dalam masyarakat, orang yang bertindak merupakan orang yang mempunyai karakter baik. Misalnya, kepala desa jujur dan adil kepada masyarakat, masyarakat akan lebih bersatu, suka bekerja sama, membantu orang lain, berperilaku dan berpakaian sopan dan bertanggung jawab atas peran semua orang di masyarakat. Dalam berbangsa dan bernegara, adanya budi pekerti pada setiap manusia di muka bumi ini
maka akan semakin membangkitkan rasa persatuan dan persatuan di Indonesia. Dalam hal ini, terutama kita sebagai umat beragama benar-benar membutuhkan karakter sehingga kita dapat menunjukkan rasa hormat dan rasa hormat terhadap tetangga kita dan tidak ada pembagian atas nama agama. Tujuan budi pekerti untuk meminimalkan kejadian negatif, berusaha menanamkan norma yang mulai dikurangi oleh remaja saat ini, meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemahaman pendidikan etis. Selanjutnya, sifat-sifat budi pekerti, rela dan menerima keadaan. Dengan mempunyai sifat rela dan menerima keadaan, itu berarti bahwa kita dapat mendamaikan segala sesuatu yang terjadi di luar jangkauan kemampuan kita sebagai manusia, sehingga setiap badai yang menimpa kita akan dapat mengatasinya. Yang kemudian, jujur. Kejujuran yang kita miliki akan membawa itikat baik jika kita dikenal sebagai orang yang jujur. Tidak ada kesulitan signifikan yang akan menghalangi upaya kita dalam kehidupan ini. Kemudian sabar. Orang yang memiliki kesabaran berarti mereka dapat menerima semua jenis masalah kehidupan dan dapat mengendalikan emosi negatif mereka. Kemudian mawas diri. Seseorang yang memiliki sifat introspeksi berarti ia telah menguasai teknik berpikir secara bijak dan mampu memproses perasaan yang benar dan meyakinkan, sehingga ia mampu mewujudkan semua perilaku buruk yang menjadi kelemahannya. Kemudian budi luhur. Sifat kebajikan atau berbudi luhur harus dilatih dan dipupuk terus-menerus tanpa mengetahui kebosanan dan keputusasaan, sehingga mendarah daging. Ini adalah karakteristik dari karakter orang yang bijaksana dan mampu menampilkan kepribadian yang mulia, yang berarti selalu dalam kondisi prima, damai dan batin. Oke, ciri-ciri budi pekerti. Beriman, sikap dan perilaku yang menunjukkan kepercayaan pada Tuhan. Keyakinan ini disertai dengan kepatuhan dan kepatuhan dalam mengikuti perintah dan menghindari semua larangannya. Ini dimanifestasikan dengan taat beribadah dan berperilaku sesuai dengan norma agama. Berpikir matang, sikap dan perilaku yang menunjukkan kemampuan untuk berpikir secara objektif dan mampu mengendalikan prasangka dan terbuka untuk koreksi. Ini diwujudkan dalam perilaku yang dibimbing oleh keseimbangan rasio dan emosi agar tidak mengikuti keinginan mereka sendiri. Memiliki tanggung jawab, sikap dan perilaku yang berani menanggung semua konsekuensi dari tindakan atau tindakan yang mereka ambil. Jujur, sikap dan perilaku yang tidak suka berbohong, mengatakan apa adanya dan berani mengakui kesalahan. Kemudian pemaaf, mengampuni sikap dan perilaku untuk kesalahan orang lain dan tidak menyembunyikan perasaan untuk kesalahan orang lain. Kemudian rendah hati, membenci perilaku dan sikap untuk menekankan dan memprioritaskan diri mereka sendiri, meskipun kenyataannya lebih dari yang lain. Kemudian dapat bersikap adil, sikap dan perilaku yang tidak bias dalam mempertimbangkan keputusan, tidak memihak dan menggunakan standar yang sama untuk semua pihak. Nah, itulah tadi materi tentang budi pekerti. Bapak harap kalian memiliki karakter-karakter yang sudah disebutkan tadi agar kalian bisa mengikuti kehidupan yang lebih baik dan positif. Karena kehidupan yang positif dan baik itu akan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Oke, mungkin demikian materi tentang budi pekerti. Bapak harap kalian bisa dan mampu mengerjakan post-test atau pre-test yang akan Bapak sediakan di akhir ya. Nanti link untuk soal ada di deskripsi video. Jangan lupa, jangan sampai telat dalam mengerjakannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.